Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Anda di hari yang berbahagia ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bagi sahabat muslim yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan serta menjadikan penyakit tersebut penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar Arisalah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Husain Muhammad senang sekali kembali hadir bersama Anda, tentunya menemani ruang keluarga Anda dan ruang dengar Anda dalam program kesayangan kita dan program yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu program Bicara Sunnah. Insya Allah kita akan bersama selama 60 menit ke depan dalam program ini, program Bicara Sunnah. Dan pada program ini tentunya kita akan berbicara dan berbincang seputar sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik itu sunnah perkataan, sunnah perbuatan, maupun sunnah penetapan alaihi salatu wassalam. Baik sahabat muslim, pemirsa Salam TV dan pendengar Arisalah FM, insya Allah kita hari ini akan masuk tema tentang sunnah-sunnah perkataan Rasulullah SAW. Namun sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada produk baju Al-Amwa yang telah mensupport program ini. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Ya sahabat muslim, sebelum kita masuk lagi tentunya pada tema kita, pastikan Anda telah menyiapkan alat tulis Anda untuk mencatat insya Allah ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Sudirman SPDI, yang telah hadir bersama kita di studio saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah Ustaz ya. Jazakallah khairan Ustaz atas waktunya ya, lagi-lagi untuk memberikan pelajaran Ustaz ya, atau ilmu-ilmunya kepada sahabat muslim dan pendengar Arisalah FM berkenaan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, minggu lalu kita telah membahas sunnah ketika ingin naik kendaraan Ustaz ya, dan juga sunnah ketika makan Ustaz. Ya Ustaz. Sebelum kita masuk tema pada hari ini Ustaz, mungkin bisa kita murojaah kembali Ustaz ya, pembahasan kita minggu lalu Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Para pemirsa Salam TV dan para pendengar radio Arisalah FM. Arisalah FM, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah menambahkan terus kepada kita ilmu yang dengannya menambahkan keimanan dalam hati, dan semoga ke depannya dan setelahnya Allah memberikan taufik kepada kita amal saleh yang setelahnya kita harapkan juga dari Allah Jalla wa Ala penerimaan yang baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar, semoga Allah merahmati kita. Adapun kajian atau sunnah qauliyah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, mungkin sebagian kaum muslimin tidak menyaksikannya, adalah sunnah qauliyah ketika menaiki kendaraan. Seperti itu. Apa sunnahnya? Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ketika menaiki kendaraan, ketika meletakkan kakinya pada kendaraan, maka beliau mengucapkan Bismillah. Seperti itu. Setelah naik di kendaraannya, maka mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya, Nabi SAW membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian beliau mengucapkan tahmid sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berdoa, Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Panjang Ustaz ya? Panjang. Ya. Jadi mungkin kaum muslimin kita bisa mengucapkan dengan yang kita hafal atau yang mudah kepada kita. Artinya memang sunnah ini memang di sebagian kita terkhusus yang
tidak memahami bahasa Arab, maka sulit baginya untuk menghafal lafaz-lafaz Arab atau doa-doa zikir ini. Tapi mungkin bisa mencukupkan dengan bismillah, alhamdulillah, kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau itu pun kepanjangan, mungkin bukan saya mengajarkan untuk malas menghafalnya, Iya. tapi artinya minimal ada yang dibaca. Jangan sampai diam kita dengan kenikmatan ini. Ya, karena ada sebagian orang Ustaz, Iya. untuk menghafal itu dia agak susah gitu, Susah. Ustaz, apalagi panjang-panjang Ustaz. Ya. Ya, panjang-panjang. Maka mungkin mencukupkan bismillah dan alhamdulillah. Seperti itu, akhi Husain. Iya, Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, ketika seorang hendak makan, maka disunahkan dia untuk mengucapkan bismillah. Kalau dia lupa membacanya di awal, Ya. maka dia disunahkan untuk mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Atau dalam riwayat lain, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, ini mudah. Seperti itu. Gimana kalau ketika lupanya itu setelah habis, Ustaz? Iya, Bukan pertengahan gitu, Bukan tapi setelah pertengahan. habis. Setelah habis. Kita harusnya membaca alhamdulillah, tapi Iya. bisa kita kita Bisa. Karena kata Nabi SAW, apabila dia lupa di awalnya, maka dia membaca ketika dia mengingatnya. Karena sebagaimana juga dalam kita jelaskan kaum muslimin pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya ketika dia lupa di awalnya, kemudian dia ingat di tengahnya atau di akhirnya, dan dia membaca bismillah, maka syaitan memuntahkan apa yang dia makan. Karena kata Nabi SAW, kalau orang tidak membaca bismillah ketika dia makan, maka syaitan menyertainya, ikut makan. Dan dia memuntahkannya, dan keberkahan makanan itu kembali lagi kepada makanan yang telah dimakan oleh si pemakan tersebut. Nah, itulah kaum muslimin yang kita telah bicarakan atau pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, Ustaz. Taib. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya. Masih tentang kendaraan ya, Ustaz, ya. Ya. Selagi kita membahas tentang kendaraan, Ustaz. Ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Jadi selama ini ketika kita memiliki kendaraan baru, Ustaz, Ya. di masyarakat itu ada pemahaman bahwasanya ketika kita memiliki atau membeli kendaraan baru itu dia harus didoa-doakan gitu, Ustaz, Ya. atau disiram atau di apa gitu. Apakah Atau dirajah ya atau bahasanya dirajah di gitu, beberapa Ustaz? wilayah. Iya, mungkin Baik. bisa dijelaskan, Ustaz, apa sih sunnahnya, atau memang adakah seperti itu ajaran Rasulullah SAW? Nah, kaum muslimin, sebenarnya terdapat dalam sunnah Nabi SAW bahwasanya ada Akhi Husain pribadi pernah mendengar tentang sunnah kalau seorang laki-laki yang baru menikah, maka dia meletakkan di atas ubun-ubun Iya. wanitanya, kemudian dia membaca, ya kan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Kemudian kata Nabi SAW melanjutkan hadis pada hadis yang lain, kaum muslimin, apabila kalian membeli kendaraan, atau kalau di zaman dulu kendaraan seperti unta, ya kan, seperti itu. Maka kata Nabi SAW, maka letakkanlah di atas punuknya. Kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri ma fiha. Seperti itu. Atau artinya adalah, ya Allah, aku meminta kepadamu apa yang kebaikan apa yang ada padanya, dan apa yang ada pada penciptaannya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan ini dan keburukan apa yang ada padanya. Seperti itu. Artinya memang ada sunnahnya ketika kita memiliki kendaraan baru ya. Kalau itu binatang, maka dia di atas punuknya, kalau seperti itu. Iya, tapi harus sesuai dengan sunnah. Ya, sesuai sunnah Nabi SAW. Kalau sampai kaum muslimin sampai pada tingkat membaca-baca yang lain, atau juga menyiram-nyiramnya atau sejenisnya, ya ini maka menyelisih sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Artinya kalau ada sunnah Nabi, kenapa harus ada yang lain? Iya, betul. Seperti itu. Artinya ini manusia bukan sembarang manusia. Iya. Dialah manusia pilihan. Uswatun Dialah hasanah, Ustaz. iya, uswatun hasanah, dan dia yang diamanahi apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Seperti itu. Maka kita mencukupkan dengan para Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, Ustaz, jazakallahu Taib, khairan, wa Ustaz. iyyakum. Ya, sahabat muslim, itu tadi ringkasan pelajaran minggu lalu. Nah, Insya Allah kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, sahabat muslim.